waste management itu bisa dilakukan dengan berkolaborasi untuk mencapai circular economy. Deg-degan ditunjuk-tunjuk. Halo teman-teman haluan, hari ini kita akan melakukan podcast yang berjudul Mindset, yang dimana podcast ini kita akan mengundang salah satu movement dari pihak Redmi yang kiranya dia akan melakukan kegiatan berkolaborasi di hari peringatan Bulan Bung Karno. Kebetulan di sini saya sudah bersama dengan Mbak Petris dan Mas Ilham. Silakan Mbak Petris, Mas Ilham untuk memperkenalkan. Mbak Petris dulu mungkin. Halo teman-teman dari Haluan, saya Patricia dari Redmi Movement. Oke, Mas Ilham. Ya, halo teman-teman Haluan Media, saya Ilham, saya juga dari Redmi Movement. Oke. Salam kenal semua. Salam kenal Mbak Petris, Mas Ilham. Mungkin langsung aja saya ingin bertanya terkait tentang movement dari Redmi yang tadi udah gua jelasin di awal akan ada kegiatan kolaboratif di kegiatan penutupan Bulan Bung Karno di GBK nanti di tanggal 24. Kira-kira kegiatan yang akan dilakukan dari Redmi Movement itu seperti apa sih? Silakan. Oke, saya mungkin izin menjawab dulu. Aduh, izin ya udah. Mohon izin. Kalau Redmi Movement nih memang kita concern untuk selama ini kan kita concern untuk mengkampanyekan nilai-nilai kebangsaan melalui produk ya. Bidangnya fashion dan konten di media. Nah, namun memang selain itu kita juga menyisir beberapa isu lain seperti persoalan lingkungan sekarang yang lagi juga memang jadi banyak perhatian banyak pihak ya. Nah memang tadi kaitannya dengan adanya momentum puncak peringatan Bulan Bung Karno yang 24 Juni ini kebetulan memang diselenggarakan memang oleh Partai PDI Perjuangan. Tapi sejauh ini kita juga melihat bahwa secara visi kita punya kesamaan juga, punya memperkuat nilai kebangsaan ya. Jadi kita coba ingin membuat momentum ini menginisiasi sebuah usulan lah, sehingga membuat rancangan sebuah event yang bertanggung jawab dengan menangani pengelolaan sampahnya itu dengan pendekatan circular economy, yang artinya nanti sampah yang dihasilkan di event tersebut itu akan didaur ulang ya gitu. Jadi kita coba merancang dan mengusulkan konsep itu, dan kebetulan memang partai sendiri pendekatannya inklusif ya. Jadi kita juga mengapresiasi pendekatan inklusif yang dilakukan itu memungkinkan untuk kita bisa melakukan model kerja gotong royong, kolaborasi multi pihak gitu. Nanti mungkin kita juga akan cerita bagaimana juga ada pihak lain yang membantu dan mendukung kegiatan ini dalam rangka tadi bagaimana kita menangani sampah di event itu. Itu kita akan mengkampanyekan betul sebagai sebuah model ya event yang bertanggung jawab. Gitu. Mungkin tadi kan sudah disampaikan sama Mas Ilham, ini seiringan lah ya dengan isu yang diangkat yaitu isu lingkungan, dan kebetulan kan PDI Perjuangan juga sangat concern dengan isu-isu lingkungan. Ya mungkin kolaboratif ini mungkin harapannya bisa berjalan dengan baik ketika nanti di tanggal 24. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Redmi Movement ini untuk pengelolaan limbah bisa mengedukasi ke peserta? Gitu loh. Bagaimana caranya Redmi Movement ini bisa meyakinkan peserta dan bisa mengedukasikan ke mereka bahwa pengelolaan limbah ini bisa dijadikan hasil gitu. Betul. Tadi seperti yang sudah di-mention sama Mas Ilham sebelumnya bahwa dalam Redmi Movement dalam movement untuk mengelola sampah ini tentu saja dalam event tanggal 24 Juni ini kita tidak sendirian. Seperti yang tadi Mas Ilham bilang, inklusif, meaning kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, berbagai elemen. Salah satunya akan ada juga kita collaborate dengan Octopus sebagai off-taker untuk mengelola sampah. Perlu saya tekankan di sini, sebenarnya off-taker itu nanti benar-benar berfungsi sebagai pihak yang akan mengelola sampah. Jadi nanti saya cerita sedikit ya. Jadi nanti pada saat event di GBK itu dari awal itu akan ada pemisahan sampah, yaitu sampah plastik dan juga sampah residu. Nah, sampah plastik itu akan ada di
plastik bening dan juga sampah residu tuh akan ada di plastik warna hitam. Jadi itu juga sebenarnya ada ini provokatifnya ya. Jadi kalau misalnya pakai sampah trash bag bening itu kan kalau misalnya orang semua isinya plastik tuh tiba-tiba orang isi makanan kan malu juga kan langsung kelihatan kan. Jadi lebih lebih mengajak juga kayak ayo benar-benar kita segregate dari awal. Jadi mulai dari awal kita buang sampah itu kita udah tahu tuh plastik bening plastik itu di trash bag bening, yang residu itu di trash bag warna hitam. Nah, kemudian nanti itu akan ada kolaborasi juga. Jadi nanti di main stadion itu akan dihandle oleh komunitas juang dari PDI Perjuangan, dan kemudian yang nanti pada saat akhirnya di TPS itu akan di offtake sama pihak dari Octopus, yang kemudian mereka akan mengolah sampah itu agar tidak berakhir di TPA seperti itu. Soalnya ini juga sangat berkaitan erat dengan Sustainable Development Goals di 2030. Menurut Red Me Movement, kalau tidak dimulai sekarang ya kapan lagi, betul. Every movement is matter sih. Dan mungkin ini momentumnya di tanggal 24 ini ya. Nah, gitu ya. Momentum tuh penting banget tuh. Betul. Jadi apalagi ini momentum bakal ada sekitar 100.000 lebih peserta kan. Nah, yang berasal juga dari seluruh Indonesia. Diharapkan ini akan jadi mungkin jadi teladan yang baik lah untuk diterapkan nanti di daerah-daerah masing-masing, bahwa setiap ada event-event partai ataupun tidak itu sudah bisa dilakukan tuh segregasi sampah dan pengolahan limbah dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau saya ingin tanyakan lagi untuk goal movementnya Red Me di tanggal 24 ini, apakah hanya sekali saja di tanggal 24 atau nanti akan ada event-event besar yang akan dilakukan juga sama Red Me nih dengan hal yang seperti ini gitu, untuk pengolahan limbah, reduce limbah gitu? Dari Red Me Movement sih mungkin tidak akan menutup kemungkinan ya, karena ini juga bukan hal yang sekali gitu kan. Jadi diharapkan sih ini akan jadi mungkin bahasanya adalah kick off-nya gitu ya. Jadi dia tidak akan menutup kemungkinan bahwa di semua event yang akan ke depan akan menerapkan seperti ini. Cuman mungkin kick off ininya di sini sih, momentum bulan Bung Karno ini. Nah, mungkin ini kan bisa dibilang kegiatan yang movement yang sangat bagus ya. Betul. Pengolahan limbah yang mungkin masyarakat juga masih banyak belum tahu manfaatnya gitu kan. Nah, gue mau nanya tentang gimana sih cara menarik milenial untuk mereka lebih concern tentang reduce limbah ini gitu. Sebenarnya sih menurut saya justru ini adalah isu yang sangat dijadikan concern untuk kaum milenial pun sebenarnya Gen Z. Karena saya kalau misalnya ngobrol sama beberapa teman-teman saya ataupun misalnya orang-orang di mana aja lah. Nah sekarang menurut saya anak muda justru paling concern akan itu. Jadi banyak sekali acara di GBK sebenarnya yang ketika after event misalnya lagi lewat depan Senayan Park itu kan kalau misalnya kita naik Transjakarta gitu langsung kelihatan kan, oh ini sampah dari acara ini gitu loh. Jadi sebenarnya menurut saya sih justru mungkin inisiatornya mungkin adalah sebenarnya justru anak muda, dan anak muda yang paling vokal untuk isu-isu ini. Ya, jadi bisa dibilang anak muda ini sebenarnya corong terdepan lah untuk bisa mengkampen tentang reduce. Salah satunya kan kita anak muda. Mungkin gimana Mas Ilham tambahan? Ya kalau persoalan lingkungan ini kan Mas, terutama sampah, memang kita tuh termasuk negara yang penyumbang sampah terbesar. Sepakat. Kalau LHK tahun 2022 tuh mencatat tuh kita tuh luberan sampah itu sekitar 21 juta ton, meskipun memang terus turun ya. Kalau tahun 2010 kita bisa sampai 45 juta ton. Total produksi sampah kita itu yang dihasilkan dari konsumsi rumah tangga dan lain industri dan lain itu 65 juta ton. Nah dari 21 juta ton itu sekitar 41%-nya itu adalah sampah rumah tangga, sampah sisa makanan ya, 18% plastik. Sisanya ada sampah kayu-kayuan dan lain-lain. Nah masalahnya sampah itu sekarang 30%-nya itu baru 30%-nya masuk ke laut, danau atau sungai. Yang didaur ulang baru sekitar 25%. Nah sisanya sekitar 45% itu ke TPA. Nah, kalau Mas kita semua ingat bisa googling. Ada satu peristiwa yang menurut saya itu
TPA Lewi Gajah tuh di Cimahi dulu. Iya. Mungkin 10 tahun lalu dia ambruk dan satu kampung hilang. Duh. Itu kalau saya jadi anak dari salah satu yang selamat, Mas, kalau ditanya temen meninggal kenapa, orang tua lu misalnya sakit kanker gitu. Karena virus sampah itu. Ini kalau ketimbun sampah kan, ya ampun ya kan. Iya, nah, penyakitnya juga. Artinya dia membunuh gitu, meskipun kita nggak tahu plastik itu dia nggak ada giginya gitu. Nah, di TPA itu masalahnya sampah organik sekarang itu kalau kemudian ditimbun lewat landfill, dan itu angkanya 68% Mas sekarang ya. Jadi itu menimbulkan gas metana yang daya ledak panasnya itu menangkap atmosfer itu ada radiasi gamanya melebihi CO2. Jadi itu memicu perubahan iklim gitu. Jadi kalau kita mau aware, teman-teman generasi muda tuh, plastik tuh emang kita di sini nggak ngerasa gimana, tapi begitu terakumulasi dia tuh implikasinya kemana-mana gitu. Belum lagi kita, kalau tidak salah saya coba kalau keliru ya, kita negara kelima terbesar penghasil sampah plastik ke lautan. Nomor 1 Filipina, kedua China gitu. Menghasilkan 58 metrik ton sampah plastik ke lautan. Yang itu dimakan paus, dimakan itu, dan merusak ekosistem laut ya, flora laut gitu. Nah, jadi kalau kita menangkap realitas tersebut, tentu kan artinya begini. Saya belum ngomong kalau sampah-sampah sisa perasaan atau hubungan-hubungan yang gak jelas. Ya kan? Nggak tahu tuh kalau itu roomnya lain ngobrolnya kayaknya. Tapi yang jelas memang kalau kita mencoba menangkap realitas itu kan kita perlu merespon ya. Artinya rebahan tuh nggak jawaban dong. Kita harus ambil peran anak-anak muda kan. Makanya coba kita membuat inisiasi-inisiasi yang ya mudah-mudahan ada implikasinya. Kita coba glorifikasi, kita campaign betul, baik pendekatannya event seperti ini gitu, dan pendekatan inklusif yang kita coba dorong juga melibatkan kolaborasi banyak pihak. Menarik juga nih kan, ada partai politik gitu, ada komunitas, ada relawan, dan ada startup digital yang pengolah sampah ya gitu. Jadi ini satu model yang menurut saya sebuah model yang bisa kita replikasi lah ke depan gitu ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita punya concern yang sama, punya visi yang sama, itu menjahit atau kemudian membangun sebuah kerjasama tuh sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan problem bersama. Asal kita berangkat dari satu, melihat persoalannya benar, visinya kita samain, baru kemudian kita membangun model kerjanya gitu ya. Gitu sih sementara menurut saya gitu. Ya sebenarnya kegiatan yang sudah mau dilakukan sama Red Me Movement ini kegiatan yang sangat bagus banget ya, apalagi khususnya untuk kita bisa menyebarkan edukasi ke milenial juga, ke masyarakat juga. Nah yang pengen saya tanyakan, dengan kegiatan yang sebagus ini ada dukungan dari pemerintah nggak sih Mas untuk kegiatan recycle abuse ini? Tentu. Presiden Jokowi kan memang membuat perpres juga, peraturan presiden kalau soal sampah, setahu saya target 2045 itu 30% penurunan timbunan sampah tadi ya. Dan pemerintah juga sekarang mendorong inovasi dan riset ya terkait sampah, baik itu untuk yang residu, sisa makanan organik maupun yang non organik. Dan saya kira banyak sekarang inisiatif ataupun bentuknya startup atau apapun yang concern di persoalan lingkungan. Jadi sebenarnya sekarang sih kalau ditanya kampanyenya ke teman-teman milenial atau Gen Z, mereka lebih aware dibanding boomers. Menurut saya ya gitu. Karena mereka mendapatkan akses informasi yang lebih banyak. Sekarang pilihannya banyak jadi pengetahuannya lebih lengkap lah gitu. Nah, inisiatif itu udah banyak, baik pendekatan bisnis maupun pendekatan voluntarian dan lain-lain. Contoh banyak lah, tadi juga misalkan salah satu yang kita guide, yang kita coba gandeng di sini Octopus gitu ya. Octopus juga kan startup yang memang tech company base gitu ya, udah berbasis digital, kemudian mereka juga punya visi bagus merubah merubah pemulung menjadi pelestari ya kan, yang itu mengubah juga taraf hidup pemulung yang tadinya miskin ekstrim menjadi berpendapat layak. Jadi ada 3 sisi kan, anak-anak muda bisa menyelesaikan persoalan dengan inovasi digital, lingkungan hidup juga coba dijawab persoalannya, ekonomi rakyat juga kemudian coba dijawab gitu, 3 hal. Jadi
dan banyaklah menurut saya juga setahu saya ada Plustik yang mencoba merecycle apa namanya SIM card menjadi batako dan jalan. Jadi kuncinya memang menurut saya inovasi inovasi dan riset, dan bagaimana kemudian sampah itu kita anggap sebagai sebuah tantangan yang mesti kita respon secara kreatif gitu ya, gitu. Jadi karena sebenarnya menurut saya sampah tuh bukan dia persoalan desain manusia yang buruk, karena alam kita nggak menghasilkan sampah, dia circular kalau alam. Persoalan buruknya konsumsi dan produksi kita aja. Jadi sebenarnya masih bisa dibenerin gitu sama manusia gitu. Nah tadi kaitan peran pemerintah, KLHK setahu saya Dirjen Pengelolaan Sampah juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa inisiatif bisnis ya UMKM yang berkaitan terus aturan terhadap korporat dan industri supaya mendorong kemasan ramah lingkungan sekarang juga sudah mulai gencar. Terus industri kemasan ramah lingkungan juga mencari efisiensi supaya terjangkau gitu kan. Nah jadi itu sih menurut saya adanya sinergi antara pemerintah dengan komunitas swasta maupun bisnis sekarang ke arah sana sih sudah cukup masif ya. Apalagi G20 kemarin kita ngomongin green economy ke depan kan juga sudah cukup kuat ya. Dan itu juga bisa dijadikan energi terbarukan juga kan kalau nggak salah ya kan? Itu makanya kuncinya inovasi dan riset gitu kan. Kemarin banyak teman-teman yang menginisiasi limbah bambu, limbah sabut kelapa, terus kemudian limbah tanaman hutan kayu itu bisa jadi pengganti batu bara, dan sekarang kan Pertamina juga shifting ke arah green energy kan gitu. Jadi memang akan ke sana semua menurut saya. Baik, makasih Mas Ilham. Gue mau nanya lagi ke Mbak Petris nih terkait tentang kegiatan yang nanti dijalankan di GBK. Menurut Mbak Petris berkaitan dengan milenial nih Mbak, gitu ya. Kira-kira kalau misalnya milenial ingin membuat suatu lini usaha UMKM seperti yang sudah dilakukan sama Redmi Movement ini gitu, itu berpotensi nggak sih untuk sekarang gitu? Kira-kira? UMKM kayaknya sebenarnya lebih ke field of expertise-nya Mas Ilham ya. Maksudnya mau usaha di dia mau bikin usaha, karena kan tadi kan sudah dikatakan bahwa ini tuh sebenarnya potensial karena memang 2030 akan mulai arahnya ke sana gitu kan. Kira-kira tuh milenial tertarik nggak sih untuk bikin UMKM yang bergerak di bidang ini gitu? Iya, saya kira banyak ya udah. Arusnya sekarang kalau kita kategorisasinya misalkan riset kemarin dari saya lupa ya, pokoknya data yang saya dapetin di Kemenkop UKM itu 90% itu anak-anak muda sekarang di umur 20-35 tahun itu tertarik untuk punya usaha sendiri. Bukan kerja ya. Nah dari 90% itu sekitar 67%-nya tertarik untuk usaha ramah lingkungan. Jadi saya kira Gen Z atau milenial banyak memang yang karena mereka udah punya banyak pilihan untuk cari cuan lah ya kan, nggak kayak mungkin boomer dulu jadinya PNS atau polisi atau apa ya kan. Sekarang ngonten aja bisa jadi duit ya kan, segala macem gitu. Sampah aja bisa jadi duit gitu kan. Makanya exactly. Nah makanya kalau soal sampah sih menurut saya spesifik sampah potensi ekonominya besar Mas, besar banget. Dari yang konvensional maupun yang udah modern berbasis digital ya. Dari yang konvensional dalam arti model bank sampah, pengepul sampah, untuk pengepul rongsokan tuh, waduh itu di Kabupaten Bandung saya punya contoh ada Sultan rongsokan gitu. Artinya memang nilai ekonominya besar. Kedua juga yang modern yang sudah berbasis digital tadi juga banyak kan, itu juga bahkan ada satu contoh saya lupa namanya Retire gitu nama company-nya di Amerika, 3 tahun IPO. Percis sama seperti model bisnisnya Octopus gitu. Jadi mereka melakukan digitalisasi untuk menangani sampah supaya didaur ulang ya. Hanya main di 2 negara, New York dan Philadelphia. Jadi itu contoh-contoh ya. Artinya sebenarnya sampah sendiri memang sebagai komoditi bisnis misalkan kalau kita anggap itu ya. Sambil di sisi lain sebenarnya kita menyelesaikan masalah problem lingkungan ya. Itu sangat potensial nilai ekonominya gitu. Karena sekarang juga industri maupun korporasi juga dituntut gitu kan untuk mereka tidak
terus-terusan mengeksploitasi bahan mentah ya. Mengeksploitasi alam ini ya kan, yang itu menjadi bahan-bahan produknya industri. Nah, sebisa mungkin mereka seperti ini misalkan ya kan, dengan merek tertentu, kalau ada agregatornya seperti Octopus atau misalkan platform lain, ini kan bisa dijual lagi ke korporatnya, mereka recycle. Sama mungkin menambahkan sedikit dari Mas Ilham, sebenarnya nanti di main event di tanggal 24 Juni itu kita juga akan menghadirkan sekitar 30 UMKM yang sudah ramah lingkungan, meaning dengan produk-produknya tidak lagi menggunakan kemasan-kemasan seperti styrofoam dan lain sebagainya. Jadi lebih minim sampah, lebih sadar bahwa sampah itu sudah langsung dipilah dan lain sebagainya. Karena kan kita juga sadar bahwa akan banyak sekali kader-kader muda juga yang akan hadir di acara tanggal 24 Juni itu. Jadi besar harapan dari semua tim bahwa dengan kita menghadirkan beberapa UMKM ramah lingkungan ini mungkin akan sedikit nge-trigger para kader muda untuk nanti aku juga mau bikin nih kayak gini. Untuk lebih interest dengan kegiatan Red Me Movement ini ya. Ada kampanye nggak sih Mbak untuk kegiatan Red Me Movement ini yang berkaitan dengan reduce sampah di GBK nanti? Aksi bersih GBK. Aksi bersih GBK. Belakang aja kita. Mungkin boleh dilihatin kali ya Mbak ya? Boleh. Kita menamakannya Prolestari. Prolestari. Ada singkatan atau memang ngalir gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Terus kan tadi Mbak bilang Mbak akan mengundang UMKM ya? UMKM yang mungkin dihadirkan untuk secara langsung mengedukasi kader-kader UMKM yang sudah menerapkan ramah lingkungan dalam setiap produknya. Oke, berarti mungkin itu bisa dijadikan edukasi untuk para kader PDI Perjuangan ya khususnya gitu ya. Terus selama nanti berjalan di tanggal 24, kira-kira itu akan ada campaign secara langsung nggak sih ke kader-kader gitu? Kayak campaign, ini sampah nih harus di sini loh, ini bisa dibuat ini loh gitu. Ada nggak sih hal-hal seperti itu secara langsung gitu? Kalau edukasi itu ada dua jalan Mas ya. Kita tuh membuat kipas. Tapi rencananya dibagi ke koordinator yang itu sebenarnya kipas itu desainnya ada prosedur how to waste the waste gitu. Ya, prosedur untuk membuang sampah di titik mana, dipilah mana, gitu. Jadi, tapi kita coba lagi upayakan untuk supaya nanti saat makan siang gitu kita memasukkan announcement untuk di MC lah, supaya kemudian semua peserta itu bisa diorganisir ya, di komando lah. Dan di samping itu juga mungkin nanti kita juga akan menyediakan berupa drop box yang memang sudah terpilah. Jadi membiasakan bahwa semua peserta dari awal itu mulai dari luar itu sudah memilah sampah, sudah buang sampah ke tempat ya plastik mana residu. Berarti sudah ada sign-nya lah ya, sudah ada sign-nya ini sampah yang untuk organik. Ada 100 trash bin sekitar 100 drop trash bin drop box yang disebar mengelilingi stadion. Dan di pre-event gini kan juga nanti tuh kan peserta tuh datang pakai bus Mas. Betul. Ya kan? Dan satu bis tuh mereka ada PIC-nya. Nah PIC-nya tuh sudah dari awal juga terus mengedukasi supaya tidak menyampah sembarangan. Ada guideline-nya gitu nggak sih ke koordinatornya? Ada ya guideline-nya. Ada. Ke semua elemen sebenarnya, karena benar-benar kita mengharapkan bahwa event ini akan menjadi contoh bagaimana menyelenggarakan event dengan sadar betul bahwa waste management itu penting sekali untuk mendukung circular economy. Betul, ya selaras dengan yang selalu didengungkan PDI Perjuangan yaitu ya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, karena kan Ketua Umum PDI Perjuangan selalu mendengungkan hal itu gitu ya. Kebetulan cocok visinya. Kebetulan cocok visinya. Itu mungkin gitu bisa dilihatin di baju kita. Apa tuh? Ada 3 poin penting. Red Me Movement yang baju ini. atau yang mana? Ada, kalau bisa dilihat itu ada collaborative action bahwa kita sadar bahwa semua harus dilakukan dengan bergotong royong bersama-sama. Pastinya. Waste management itu bisa dilakukan dengan berkolaborasi untuk mencapai circular economy. Deg-degan ditunjuk-tunjuk. Saya aja ditatap aja saya juga bingung. Itu dia. Mata saya nggak bisa kemana-mana. Tunjuk-tunjuk. Oke, mungkin ini sih kan mungkin pertanyaan terakhir kali ya dari saya gitu ya. Kan kita bisa tahu bahwa kader yang akan datang di tanggal 24 ini kan dari
seluruh nasional nih, ya kan? Kita bisa bilang bahwa nih mereka kader-kader baik dari kader-kader daerah, kabupaten, tingkatan provinsi gitu. Gimana sih caranya supaya ini kader-kader yang mohon maaf gitu yang edukasinya rendah mereka bisa paham betul dengan programnya Red Me Movement terkait reduce sampah ini gitu loh. Kayak untuk ngasih tahu ke mereka bahwa sampah ini tuh bisa dimanfaatkan untuk ini loh gitu. Karena kan banyak banget nih 100.000 nih. Kan yang sebenarnya yang dihindari sama Red Me Movement jangan sampai pada buang sampah yang nggak sesuai dengan harapannya Red Me Movement gitu. Apakah dari Red Me Movement-nya itu sudah menginstruksikan dari awal atau ada briefing atau seperti apa? Kita nggak berani perintah instruksi ke sana, Mas. Okay. Tapi intinya begini, karena ini ada rantai kerjasama yang dibangun, kita menyiapkan panduan sederhana waktu itu ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana pihak panitia mengkomunikasikan itu ke peserta. Mungkin mereka punya mekanisme sendiri, entah lewat Zoom meeting yang massal dan lain sebagainya. Tapi kita sudah bagian kita lah mengkonsep ya kan, membantu kegiatan ini dan kita memberikan satu guideline panduan sederhana ya, agar nanti pada saat event tidak membuang sampah sembarangan, mengenal jenis sampahnya dan mengetahui kemana membuangnya gitu. Setelah membuang, kemudian di sana ada dituliskan bahwa sampah yang dihasilkan dari Bapak Ibu di situ itu akan didaur ulang, sehingga penting untuk semua bekerja sama untuk mematuhi prosedur yang ada gitu. Itu sih paling jadi sebenarnya itu semacam guideline prosedur, tapi juga itu berfungsi sebagai edukasi gitu sebenarnya. Dan menggalakkan awareness sih, karena yang paling penting sebenarnya sadar dulu kan, aware bahwa ada isu ini dan makanya tadi yang kayak tadi saya bilang juga dari awal kita benar-benar ada pemilahan dari awal dari trash bin atau drop box yang sudah terpisah dan juga ada trash bag yang sudah berbeda. As simply as mereka harus sadar dulu, punya awareness itu menurut saya ketika satu mulai membuang sampah sudah terpilah, the rest will follow gitu. Jadi itu Mas, kita tuh mendesain sampai kostum di dalam tuh putih, ya di dalam tuh volunteernya putih dan satu tribun itu ada 25 orang gatekeeper ya di situ yang menghandle gitu. Nah itu mereka tuh peserta tuh sudah dikomunikasikan, mereka tahu bahwa ini sampah nanti baju putih dan mereka kan punya yel-yel lucu-lucuan gitulah ya kan gitu. Bapak Ibu gitu-gitu lah. Yang lebih tahu mereka lah. Di luar kita yang Prolestari itu tadi menyebarkan trash bin drop box 100 titik. Ini kita nih kaos pink ini. Nanti boleh saya minta kali ya. Merawat Ibu Pertiwi dengan cinta maksudnya gitu ya kan gitu. Nah, pink itu di luar ada 200 orang ya kan. Yang itu kemudian nanti dari dalam teman-teman 3.000 orang tadi dari relawan itu ngedrop di 100 titik itu. Nanti kita yang setelah di luar kita yang handle gitu, termasuk pada saat ke TPS. Nah, ada lagi bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup ya, ada 100 petugas dan itu akan menjaga di area parkir. Bagaimana persiapannya Red Me Movement ini untuk kegiatan tanggal 24 dan bagaimana tantangannya gitu? Silakan. Gini, persiapan tuh saya lebih kurang efektifnya 2 bulan sih Mas ya. Dari pertama mengetahui eventnya, momentumnya sampai kemudian kita punya meeting mingguan, terus kemudian ini ada momentum kita mau ambil peran nggak kayak gitu. Nah, ya akhirnya ketemulah tadi mengusulkan sebuah konsep untuk merancang sebuah event itu, kita bantu dan dukung ya kan momentum itu supaya menjadi event yang bertanggung jawab lah, yang juga membangun awareness soal sampah dan kita kampanyein betul gitu. Nah, tantangan yang praktis yang cukup menurut saya cukup menantang ya, bagaimana membangun model kerja gotong royongnya. Ya kita tahu kan entitas atau pihak yang terlibat memiliki domain yang masing-masing, yang satu private sector, yang satu di public sector, yang satu di komunitas, bisnis dan partai. Ini nggak mudah untuk kemudian menjahit ya kan dan membangun kesepahaman. Tantangannya
konsepnya diterima dulu, baru bangun frekuensinya harus bareng ya kan, arahnya kemana. Belum lagi ya soal-soal lapangan yang kita harus kenal orang trust atau tidak, itu kan nggak mudah ya kan semua itu. Dan jadi ada konteks menjahit institusional, menjahit personal gitu lah ya. Jadi itu nggak mudah gitu. Saya kira itu sih tantangan yang paling berat ya, bagaimana membangun model rantai kerjasama tadi sehingga ini jadi satu punya kesepahaman dalam model kerja gotong royong ya. Ya kebayang Mas ada startup ya kan, ada kalau relawan dengan partai misalkan oke lah gitu. Nah ada startup, ada komunitas bisnis dan lain-lain, ini menarik menurut saya memang. Tantangannya itu sih sejauh ini. Ketiga mungkin tantangan lain adalah ya biasalah kalau teknis koordinasi ya, dan terus kemudian bagaimana membuat simulasi. Kita kan masalahnya kan peserta gak bisa kita jangkau langsung, kan gitu. Jadi menyampaikan pesan, memastikan prosedur dan perencanaan ini tersampaikan itu tantangan juga gitu. Jadi ini udah kejahit, kemudian pada eksekusinya kan juga ada layer persoalan lain tuh ya kan, ya itu menurut saya itulah tantangan beratnya ya, dua hal itu sih gitu. Karena peserta terutama yang 100.000 ini itu juga tidak kita bisa akses langsung gitu, sehingga ya itu perlu kecerdasan dan improvisasi yang memang gitulah kira-kira Masnya ya. Mungkin pertanyaan terakhir yang tadi yang sudah saya katakan, kesan dan pesannya untuk kegiatan Red Me Movement ini untuk para peserta nanti yang akan datang di tanggal 24 Juni, kiranya mungkin Mas Ilham, Mbak Petris bisa memberikan kesan dan pesannya dan goals dari Red Me Movement ini. Kalau pesan dari kami as a Red Me Movement, mungkin kami berharap sekali bahwa event di tanggal 24 Juni ini akan menjadi titik balik ataupun momentum yang akan menjadi contoh bagi event-event, tidak hanya event-event partai, melainkan semua event-event untuk semua peserta itu sudah bisa sadar untuk bagaimana memilah sampah dan how to handle the waste. Mungkin ada tambahan dari Mas Ilham? Tadi Pak Petri sudah sampaikan harapan substansinya. Saya ingin menyampaikan semoga semuanya sehat selamat Mas peserta seluruh Indonesia. Amin. Semoga tidak terjadi hal-hal yang di luar kontrol dan lain-lain. Semoga teman-teman peserta nanti acara berjalan lancar sesuai susunan, tidak ada yang sakit yang seperti apa. Semoga semua sehat dan selamat, itu harapan saya yang paling penting sekarang. Buat anak-anak muda ya itu tadi, jangan banyak rebahan, ambil peran bung gitu ya kan, merdeka gitu. Ya kalau begitu mungkin kesimpulannya adalah Red Me Movement ini adalah menjadi salah satu corong pionir pertama kegiatan yang akan dilakukan di tanggal 24 Juni yang dimana memperingati bulan Bung Karno, dan harapannya Red Me Movement ini dengan kegiatan reduce sampah akan terus berjalan baik di event-event yang lain dan bisa mengedukasi kepada masyarakat dan khususnya anak muda bahwa pengelolaan limbah itu bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya sekedar UMKM, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus penting memperhatikan lingkungan hidup kita. Mungkin itu dari saya, dari Mbak Petris dan Mas Ilham dari Red Me Movement. Terima kasih. Merdeka. Kebiasaan.